bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ewako Network. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi firewall Palo Alto Virtual Wire plus VLAN Translation. Nah, jadi di sini ada router core yang terhubung dengan switch core, di mana switch core juga terhubung ke switch access dan firewall Palo Alto. Kemudian dari switch access ini terhubung ke DMZ server. Nah, di sini yang saya maksud dengan VLAN translation adalah di sini router core terdapat VLAN 2 dengan IP 192.168.10.1 yang pada saat melewati switch core lalu ke Palo Alto kemudian ke switch access itu akan ditranslasi dari VLAN 2 ke VLAN 20. Nah, lalu di sini VLAN 20 akan digunakan oleh server. Nah, walaupun VLAN 2 dan VLAN 20 memiliki network yang sama, yaitu 192.168.10.0/24, itu tidak akan dapat terhubung kecuali kita lakukan allow pada atau accept dari trafficnya itu kita accept pada Palo Alto, baru kemudian VLAN 2 dan VLAN 20 itu bisa terhubung. Oke, langsung saja yang pertama kita set untuk router core. Kita config T dahulu, kemudian kita masuk ke interface Ethernet 0/0, kemudian NOSAT, lalu kita buat sub interface-nya sesuai dengan VLAN masing-masing. Di sini pas Ethernet 0/0.2, lalu di sini encapsulation .1key 2 IP address 192.168.10.1/24 atau 255.255.255.0. Kemudian kita buat lagi satu interface pas Ethernet 0/0.3 untuk sub interface VLAN 3 di router core. Sini encapsulation .1key 3 saat IP addressnya 172.16.2.1.255.255.255.0. Sini sudah ada untuk kedua sub interface, yaitu sub interface VLAN 2 dan VLAN 3, lalu ada IP addressnya juga. Berikutnya kita set untuk di switch core. Nah, di switch core yang pertama kita set untuk fase Ethernet 1/0 yang mengarah ke router core. Interface fase Ethernet 1/0 NOSAT, kemudian switch port encapsulation switchport encapsulation .1key sudah, kemudian switchport mode terang, kemudian switchport terang allowed VLAN misalnya 1-3 sampai 2 atau bisa juga switchport allowed VLAN 1-3. Descriptionnya tuh router core. Oke, kemudian kita set untuk interface yang mengarah ke switch access. Yang pertama kita set yang untuk mengarah ke switch access, mana ada terang juga, itu interface pas Ethernet 1/2. Kemudian kita NOSAT, kemudian kita buat switchport terang encapsulation .1key switchport mode terang, kemudian switchport terang allowed VLAN 1/3 2 sampai sama-sama seperti ini. Lalu kemudian kita masuk descriptionnya to switch access. Oke, kemudian kita buat untuk yang mengarah ke Palo Alto. Di sini interface pas Ethernet 1/1, kemudian switchport mode akses seperti ini. Kemudian kita hanya lewatkan VLAN 2 saja, switchport akses VLAN 2 seperti ini. Sorry, ini berarti kita harus set dulu untuk VLAN-nya. VLAN database VLAN 2, kemudian VLAN 3 ini, kemudian
1/1 switchport mode akses, switchport akses VLAN 2, no sub description to Palo Alto. Sekarang kita coba lihat status interface-nya. F10, F11, F12. Kita coba masuk lagi dulu, kita pastikan start interface Ethernet 1/1 SAT no SAT, kemudian interface fast Ethernet 1/2 SAT no SAT. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk settingan di switch core. Berikutnya kita lakukan settingan di switch access. Nah, yang pertama kita buat dulu untuk VLAN database-nya. Sini kita masukkan VLAN 2, kemudian VLAN 3, kemudian VLAN 20. Ini exit. Kemudian kita setting untuk trunking yang mengarah ke switch core. Di sini kita masuk ke interface fast Ethernet 1/2 SAT, kemudian switchport trunk encapsulation .1 key, kemudian switchport mode trunk, kemudian switchport trunk load VLAN 1-3, 1.0.2, 1.0.5 SAT seperti ini. Kemudian kita masuk ke interface fast Ethernet 1/0 yang mengarah ke Palo Alto. Nah, di sini kita set switchport mode access. Lalu yang kita pasang adalah switchport access VLAN 20 saja seperti ini. No SAT atau SAT no SAT seperti ini. Coba lihat status interface-nya. Oke, sudah up. Nah, sekarang kita set juga untuk yang mengarah ke downset server dan PC. Nah, di sini kita set dulu untuk interface fast Ethernet 1/3 switchport mode access, switchport access VLAN 20 SAT seperti ini. Kemudian interface fast Ethernet 1/4 SAT, kemudian switchport mode access, kemudian switch port access VLAN 2. Oke, sekarang kita coba lihat status interface-nya. Oke, sudah up. Nah, sekarang kita akan set untuk yang Palo Alto-nya. Kita set akses untuk IP manajemen dari Palo Alto. Kita masukkan admin, sudah login. Oke, yang pertama kita menuju ke bagian network. Nah, di sini kita akan set dulu untuk yang Ethernet 1/1. Kita set seperti ini. Nah, di sini Ethernet
1/1 interface tipe kita ubah menjadi virtual wire. Lalu virtual wire-nya kita buat dulu di sini. Kita buat virtual wire di sini, kita berikan saja nama vwire seperti ini. Kemudian di sini tag allowed-nya kita masukkan saja VLAN 1 sampai 4094, tidak masalah seperti ini. Atau bisa juga kita tidak menggunakan tag allowed, terserah. Lalu kita oke. Nah, kemudian di bagian security zone kita buat zonanya. Nah, di sini kita buat zonanya, namanya misalnya outside VLAN 2. Oke. Nah, kemudian tipenya vwire. Ini interface-nya masalah nggak diisi karena ini akan langsung masuk di interface Ethernet 1/1. Oke. Kemudian kita oke seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, berikutnya kita akan set untuk yang Ethernet 1/2 yang mengarah ke arah switch access. Nah, sekarang kita interface tipenya vwire. Lalu virtual wire-nya kita pilih wire yang sudah kita buat tadi. Sedangkan untuk security zone-nya kita harus buat lagi. Jadi kita bedakan dengan security zone yang dari VLAN 2 ini. Nah, di sini misalnya kita buat namanya inside VLAN 20. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke seperti ini. Jadi hasilnya adalah interface-nya seperti ini. Nah, yang Ethernet 1/1 ini adalah VLAN 2, dimana security zone-nya adalah namanya outside VLAN 2, sedangkan Ethernet 1/2 security zone-nya adalah inside VLAN 20. Tapi vwire-nya itu sama, berada di vwire yang sama. Oke, berikutnya kita coba. Sini sudah selesai untuk interface dari Palo Alto-nya. Berikutnya kita coba set dulu untuk semua IP di masing-masing server. Nah, di sini saya akan coba untuk set dulu yang servernya. Di sini kita set IP 192.168.10.100/24, kemudian gateway-nya ke gateway dari router, yaitu 192.168.10.1. Nah, kemudian kita set juga untuk yang divisi 2 IP 192.168.10.10/24 gateway 192.168.10.1. Nah, di sini kita coba testing dulu apakah bisa tembus ke router dari klien ini. Nah, klien ini bisa tembus seperti ini. Kemudian kita coba yang klien PC3. Nah, di PC3 ini kita belum set untuk yang fase Ethernet 1/3 nya. Support akses VLAN 3. Oke, kemudian kita coba set untuk PC 3 nya dengan IP 172.16.25/24, kemudian gateway-nya 172.16.21. Kita coba pin 172.16.21. Masih ada yang kita coba lihat. Ethernet 1/3.
sekarang kita coba yang DMZ server VLAN 20 ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat untuk IP dari DMZ server ini. Kita coba lihat IP-nya adalah 192.168.10.100. Nah, pertama kita akan coba ping ke 10.1. Apakah bisa? Nah, ternyata not reachable seperti ini. Nah, padahal itu berada di satu network dan VLAN walaupun VLAN-nya berbeda tapi berada di satu network. Nah, sekarang kita harus buka di Palo Alto-nya. Pertama kita menuju ke bagian polisi. Nah, kemudian kita tambahkan polisinya. Jadi inilah yang saya maksud tadi, walaupun berada di subnet yang sama, tapi VLAN 2 ini pada saat melewati Palo Alto itu sudah ditranslasi menjadi VLAN 20, karena di switch core ini pas ethernet 1/1 dia mengarahkan VLAN 2, tapi di switch aksesnya kita pasang VLAN 20. Jadi VLAN 2 nya itu akan otomatis berubah menjadi VLAN 20. Nah, kemudian di bagian Palo Alto nya kita coba buka di sini server to router seperti ini. Nah, kemudian source nya kita pilih inside VLAN 20 karena kita akan melakukan ping dari server ke router. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, kita coba tes juga dari router core apakah bisa ping ke 10.100. Kita coba juga. Nah, ternyata timeout juga seperti ini. Nah, berarti kita coba tambahkan dari inside VLAN 20 source address, misalnya 192.168.10.100/32. Kemudian destinasinya ke outside VLAN 2. Jadi outside nya, kemudian destination addressnya misalnya ke gateway, yaitu ke IP router 10.1 seperti ini, 10.1/32 misalnya. Nah, di sini kita coba buka, misalnya yang kita buka adalah ICMP dan ping. Kemudian actionnya allow, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita coba commit. Setelah commit selesai, artinya settingan ini sudah tersimpan, kita coba ping lagi dari server ke 10.1. Nah, di sini sudah replay. Nah, padahal dia berada di satu network yang sama, tapi karena VLAN-nya berbeda dan juga security zonanya juga berbeda, sehingga tidak bisa melakukan koneksi ke router port walaupun dengan subnet dan network yang sama, jika tidak kita bukakan allow atau accept di polisi dari Palo Alto-nya. Nah, sekarang kita coba dari router core. Kita coba dari router core ping ke server. Nah, di sini kan kita bisa lihat IP servernya adalah 10.100. Nah, di sini tidak akan bisa. Kenapa? Karena tadi kita baru buka satu arah dari inside 20 ke outside VLAN 2. Jadi kalau ingin agar router core dia bisa ping ke server ini, kita juga harus buka di sini. Kita harus tambahkan di sini. Di sini router to server seperti ini. Kemudian di sini source zonanya adalah outside VLAN 2 karena router ini berada di luar, yaitu yang di VLAN 2. Kemudian di sini source addressnya 192.168.10.1/32.
Kemudian destinasinya tentu saja ke zona inside VLAN 20 di mana server itu berada. Kemudian destinationnya adalah 192.10.100/32. Kemudian aplikasinya di sini kita masukkan juga untuk ICMP dan PIN. Kemudian actionnya allow. Kemudian kita coba connect. Oke, setelah tersave kita coba testing lagi antara koneksi router core dengan server. Nah, di sini router sudah bisa ping ke router core seperti ini. Nah, kita coba lihat di Palo Alto untuk hitcom-nya. Nah, di sini kan ada. Kita coba refresh. Ada hitnya ada 5 dan ada 105. Nah, seperti ini berarti sudah lewat untuk trafficnya. Kita coba lihat di bagian monitor dari Palo Alto. Nah, seperti ini juga ada dari IP 10.1 ping ke 10.100 dan dari 10.100 yang pertama kita lakukan tadi itu ping ke 10.1, dimana keduanya ini berbeda zona dan berbeda VLAN. Jadi VLAN 2 dan VLAN 20, kemudian VLAN 20 dan VLAN 2 seperti ini. Jadi translasi netnya sudah berhasil sebenarnya. Nah, lalu bagaimana jika antara kondisi server dengan klien ini yang walaupun dia VLAN 2 dan VLAN 20 tapi berada di satu network yang sama? Kita coba testing di sini. Nah, dari server saya akan coba ping ke PC2 ini. Kita coba lihat dulu untuk PC2 ini IP-nya. Kemudian di server kita coba lihat juga IP-nya. Nah, sekarang saya akan ping ke 192.168.10.10. Nah, di sini akan timeout seperti ini. Timeout. Karena kita belum buka di Palo Alto-nya. Sekarang kita coba buka. Nah, di sini saya tidak akan buat rule baru. Saya akan coba langsung saja dari sini. Nah, server to, misalnya saya ubah saja namanya ke outside VLAN 2 seperti VLAN 2. Kemudian source-nya tetap sama dari IP server. Kemudian di sini saya tambahkan saja IP dari klien PC2 ini, yaitu 192.168.10.10/3. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah lihat aplikasinya ICMP ping, actionnya allow, kemudian kita oke. Jadi di polisi ini di bagian polisi yang server koneksi server keluar itu akan bisa diizinkan untuk melakukan ping ke 10.1 yaitu router core dan 10.10 yaitu klien PC2. Kita commit. Oke, proses commit sudah selesai. Kita coba lakukan lagi test ping ke PC2. Nah, di sini sudah replay. Nah, tapi bagaimana dengan PC2 ke server? Apakah PC2 mampu untuk melakukan ping? Kita coba 192.168.10.100. Nah, di sini timeout karena kita belum buka seperti itu. Nah, kita buka lagi di bagian polisinya. Di sini kita source-nya sama,
yaitu outside VLAN 2, karena si klien ini menggunakan VLAN 2 sama seperti router core ini, sama-sama menggunakan VLAN 2. Sementara server ini berada di VLAN 20, walaupun dengan network yang sama tapi berbeda zona. Ada zona inside 20, ada zona inside VLAN 20, dan ada zona outside VLAN 2. Padahal PC2 ini berada di switch access yang sama dengan server, tapi karena berada di VLAN dan zona yang berbeda, maka tetap tidak bisa terkoneksi jika kita tidak buka di rule dari Palo Alto-nya. Nah, makanya di sini saya akan ubah juga namanya, misalnya outside VLAN 2 to server seperti ini. Kemudian source-nya kita masukkan IP dari host PC2. Misalnya 168.10.10/32. Nah, kemudian destinasinya ke IP server, aplikasi CMP ping, exchange-nya allow. Kemudian kita oke. Lalu kita connect. Oke, kita coba testing lagi. Nah, di sini sudah replay. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi PC3 yang memiliki VLAN berbeda? Nah, tentu saja kondisinya sama seperti yang router core dan PC2 ini. Apabila ingin terkoneksi ke server dengan VLAN 20, tentu saja harus dibuka juga di Palo Alto. Kenapa? Karena koneksi VLAN 3 alurnya adalah dia akan ke gateway dulu, yaitu ke router core. Gateway-nya adalah VLAN 3 172.16.21. Kemudian dari router core akan melempar traffic dari PC3 ini ke Palo Alto. Jadi dia akan melewati switch core ini di fase Ethernet 1/1, kemudian ke Ethernet 1/1 dari Palo Alto, lalu masuk ke Ether 1/2, lalu ke fase Ethernet 1/0 switch access, lalu ke F1/3 dari switch access, lalu ke server. Nah, jadi semua traffic yang mengarah ke server dan misalnya server VLAN 20 ini itu akan melewati Palo Alto ini. Kenapa? Karena VLAN 20 hanya berada di antara switch access dan Palo Alto. Jadi server ini hanya akan lewat trafficnya ke Palo Alto, tidak akan melewati koneksi antara switch access dengan switch core. Seperti itu. Oke, kita coba testing di sini. Kita buka VLAN PC3. Coba buka PC3. Nah, pertama PC3 ini saya akan coba dulu ping ke router core-nya. Nah, di sini kan replay. Sekarang kita coba ping ke 192.168.10.100. Ini pasti akan timeout. Lalu misalnya dari PC server ke IP dari PC3 ini. Kita coba lihat IP dari PC3 ini, yaitu 172.16.25. Nah, di sini juga timeout. Nah, oleh karena itu kita harus buka di bagian policy rule dari Palo Alto-nya. Nah, kita tinggal tambahkan saja di sini. Misalnya cukup dengan 2 rule ini, kita tambahkan saja di sini. Misalnya source-nya tetap karena dari server ke outside. Nah, di sini destinasinya aja yang kita tambahkan. Jadi kalau koneksi dari DMZ server keluar itu kita tambahkan di sini. Di sini just server to outside. Jadi destinasinya aja yang kita tambahkan ke IP dari klien PC3. Di sini klien PC3 kita tambahkan IP dari klien PC3 yaitu 172.16.2.5/32. Nah, kemudian kita oke. Nah, agar si PC3 ini bisa juga ping atau terkoneksi ke server, kita tambahkan juga di bagian sini outside VLAN 2 to server. Nah, di sini yang kita masukkan adalah source-nya, yaitu IP dari si PC3 172.16.2.5/3. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita save, kita commit dulu. Di
selesai, kita commit. Sekarang kita coba testing lagi. Nah, pertama dari PC 3 ke IP server, kita coba ping. Nah, di sini sudah replay. Lalu dari server ke PC 3. Nah, di sini juga sudah replay. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat log dari atau monitor log dari Palo Alto-nya. Coba refresh. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kalau yang tadi kan 10 ke 100 yang sama-sama network. Tapi ada yang dari outside VLAN 2 ke inside VLAN 2. Begitu juga dengan yang 10-100 yaitu server ke PC 2 10-10. Ada yang dari inside VLAN 20 ke outside VLAN 2. Nah, di sini juga sama. Yang dari 1 juga 1625 yaitu berasal dari outside VLAN 2 mengarah ke inside VLAN 2 ke IP server 10-100 seperti ini. Nah, di sini kelihatan ada lognya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua yang berasal dari outside VLAN 2 ke inside VLAN 20 maupun sebaliknya dari inside VLAN 20 ke perangkat-perangkat yang berada di outside VLAN 2 itu harus dibuka dulu di polisi rule-nya, baru kemudian mereka bisa saling terkoneksi tergantung dari arah mana ke arah mana atau dari zona mana ke zona mana, seperti itu. Berarti di sini kita sudah berhasil melakukan VLAN translasi dan dengan menggunakan zona yang berbeda antara VLAN 2 yang ditranslasikan ke VLAN 20 seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari Ewako Network, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ewako Network. Ewako Network mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.